Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dengan Indah Hilbaria dan masih di channel Indah Hilbaria Official. Kali ini Indah mau sharing seputar tentang pernikahan karena banyak juga teman-teman di luar sana yang request, boleh dong sharing tentang pernikahan, boleh dong sharing tentang seputar rumah tangga dan boleh dong sharing-sharing gimana caranya eh, mengatasi konflik yang ada di rumah tangga. Jujur, saya pribadi, ini Baria, masih sangat muda sekali dan masih usia pernikahan juga masih sangat muda karena terhitung dari 2016, sekarang 2022 berarti sekitar 6 tahunan ya, 6 tahunan, anniversary yang ke-6 tahun kemarin. Jadi ini insya Allah menuju ke pernikahan ke-7 tahun. Dan kali ini Anda mau sharing-sharing tentang beberapa pertanyaan yang hadir seputar tentang pernikahan. Biasanya ada anak-anak remaja di setiap kalau misalnya Indah ngisi acara, seminar ya dan sebagainya, biasanya banyak yang bertanya gimana sih caranya kita dapat jodoh gitu. Nah, gimana sih caranya mendapatkan jodoh yang soleh, kemudian dan sebagainya. Sebetulnya hal tersebut itu eh, sangat ingin Ida bahas, tapi dalam sebuah forum khusus gitu. Jadi karena kalau misalkan tanya jawab seperti itu kan hanya beberapa menit saja ya. Jadi sengaja Ida hadirkan untuk episode ini dan sengaja Ida bikin per apa namanya segmen ya. Dan ini adalah segmen pertama Indah tentang pernikahan. Nah, pertanyaan yang pertama yang hadir adalah apa sih pernikahan menurut Ustazah Indah atau menurut Indah Hirbaria? Nah, menurut saya pribadi pernikahan itu luar biasa ya, mulai dari apa namanya terjemahnya karena nggak bisa Indah mendefinisikan tentang pernikahan menurut Indah pribadi. Akan tetapi Indah harus merujuk terhadap bagaimana pernikahan atau arti makna pernikahan menurut Islam. Nah, biasanya Indah mengkaji beberapa referensi dari fikih, mengkaji dari beberapa referensi dari kitab-kitab para ulama, dan alhamdulillah Indah juga menemukan beberapa referensi tersebut. Namun, jika kita bertanya tentang apa sih pernikahan menurut Indah, dan pasti jawaban saya juga merujuk kepada definisi-definisi yang ada yang sudah disebutkan oleh para ulama. Dan pernikahan ini memang merupakan suatu ibadah, ibadah yang mana kedudukannya itu sangat sakral ya dalam Islam dan bahkan disebut juga mitsaqon golizo. Mitsaqon golizo ini dalam Al-Qur'an yang memiliki arti perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang sangat kukuh. Maka pernikahan ini adalah perjanjian yang sangat kuat, yang sangat kukuh dan tidak mudah atau tidak boleh untuk dipatahkan ya ikatan tersebut, perjanjian tersebut. Nah, sehingga tidak baik jika kita menyepelekan hal tentang pernikahan. Dan kita juga tidak boleh menganggap enteng terhadap pernikahan atau menganggap enteng terhadap perceraian. Ya udah deh, pisah aja. Ya udah deh, cerai aja. Ya udah deh, nikah lagi. Ya udah deh, apa ya bahasanya tuh, aku mau cerai, aku mau nikah lagi dengan orang lain, atau misalkan pokoknya aku nggak mau lagi hidup sama kamu. Tidak semudah itu. Karena yang dinamakan dengan pernikahan di dalam Islam itu adalah mitsaqon golizo, yang mana mitsaqon golizo ini adalah perjanjian yang sangat kukuh dan perjanjian yang sangat kuat, sehingga tidak mudah untuk disepelekan. Nah, kemudian berbicara tentang pernikahan, maka kita berbicara tentang tujuan. Kenapa? Ya, kenapa disebut atau kenapa kita diperintahkan untuk menikah? Kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan? Sebetulnya pasti ada sebuah tujuan. Nah, salah satu di antara tujuan pernikahan ya di dalam Islam adalah dia sangat memiliki makna, sangat memiliki arti yang sangat dalam ya bagi Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan saya terima nikahnya. Itu bukan hanya sekedar melaksanakan resepsi, akan tetapi ada makna yang sangat dalam terkandung di dalam pernikahan tersebut ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, salah satu di antaranya adalah menciptakan generasi yang soleh dan soleha. Ya, namun selain itu juga ada banyak juga tujuan yang hadir ya dalam pernikahan tersebut. Salah satunya adalah Allah menyampaikan ya berbagai keberkahan di balik pernikahan tersebut. Ya, jadi ketika kita menikah, maka dibuka pintu-pintu keberkahan, dibuka pintu-pintu rezeki yang semakin lebar. Ya, dibuka juga pintu-pintu atau keran-keran eh, rezeki, keran-keran atau pintu-pintu silaturahim, keran-keran rahmat, keberkahan dan sebagainya mengalir ke dalam rumah tangga kita. Nah, maka bagi Indah pribadi, pernikahan itu merupakan sebuah ibadah. Ibadah yang harus kita laksanakan dengan sepenuh hati dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Maka setiap atau segala sesuatu aktivitas yang ada dalam hidup kita yang dilaksanakan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dilaksanakan atau dilakukan hanya memiliki niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu tersebut bernilai ibadah. Dan ketika kita melaksanakan pernikahan, maka pernikahan tersebut mengandung nilai ibadah. Dan arti pernikahan bagi Indah adalah menikah adalah ibadah. Tapi berkaitan dengan ibadah bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar kalimat, akan tetapi mengandung arti yang sangat dalam ya dalam ibadah tersebut. Nah, nanti kalau berkaitan dengan ibadah, maka ada larangan-larangan yang harus kita jauhi, ada hal-hal yang harus kita laksanakan, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, ya, ada niat yang harus kita istiqomahkan, ya gitu. Ada hal-hal atau aktivitas yang harus kita terus lakukan, dan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya orang-orang bertanya, pernikahan itu gimana sih ya gitu menurut kamu gitu? Apakah pernikahan itu wajib? Apakah pernikahan itu sunnah? Ataukah pernikahan itu haram? Nah, hal ini para ulama mengeluarkan banyak pendapat. Ada banyak pendapat tentang ini. Kapan pernikahan itu menjadi wajib? Kapan pernikahan itu menjadi haram? Kapan pernikahan itu menjadi makruh dan kapan pernikahan itu menjadi mubah. Nah, kira-kira di tingkat manakah sahabat semuanya sekarang? Apakah sahabat sekarang termasuk orang-orang yang diwajibkan untuk melakukan pernikahan? Ataukah teman-teman sekarang sedang berada dalam posisi yang diharamkan untuk melakukan pernikahan? Dan ataukah posisi tersebut, posisi sekarang teman-teman ternyata dalam kondisi yang mubah ya, diperbolehkan untuk menikah. Nah, hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan insya Allah next di segmen berikutnya Indah akan bahas tentang hukum pernikahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.